Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, yaitu tentang pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam Undang-Undang 20 tahun 2003, pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pengembangan dan pelatihan bagi anak didiknya. Selain itu juga, pendidik bertanggung jawab atas perkembangan anak didiknya, baik perkembangan secara kognitifnya, psikomotoriknya, dan afektifnya. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di satuan pendidikan. Sekian. Baiklah, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sudasti sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri pertama. Materi selanjutnya yaitu tenaga pendidik dan kependidikan sebagai sistem. Lembaga pendidikan merupakan suatu unit kerja yang terdiri dari berbagai unit dan sub-sub unit yang jumlahnya relatif cukup banyak, dan masing-masing memerlukan keahlian khusus sebagai satu syarat yang berbeda dengan yang lain, atau bisa disebut sebagai keahlian atau profesi. Sehingga bila disederhanakan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dibedakan antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, namun keduanya merupakan tenaga profesional. Secara garis besar, keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK merupakan tolak ukur keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Maka hal ini tidak terlepas dari manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup tiga hal. Yang pertama, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memadai. Kedua, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memadai. Yang ketiga, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang sudah memadai. Pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru dalam setiap jenis tenaga kependidikan diatur dalam 6 hal. Yang pertama, Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Yang kedua, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 tentang standar administrasi sekolah. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008 tentang standar tenaga perpustakaan. Yang keempat, Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium. Yang kelima, Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi dan kompetensi konselor. Yang terakhir, Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang pengawasan. Sesuai dengan Permendiknas tentang tenaga kependidikan, maka dari keenam tenaga pendidikan tersebut saling melengkapi karena include di dalam pengelolaan pada lembaga pendidikan. Hal ini juga berhubungan dengan tenaga pendidik pada Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Seorang tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan jenjang atau jenis lembaga pendidikan tempat dia bekerja dan memiliki standar kompetensi guru yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi ini terintegrasi dalam kinerja guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Susmita Dewi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Dalam sistem pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan, kedua hal ini saling berhubungan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap kemajuan suatu lembaga pendidikan, terutama kepada output yang dihasilkan dalam hal ini siswa. Pendidikan dan tenaga kependidikan dikatakan profesional dapat dinilai dan
Dari perilakunya, hal ini berhubungan dengan bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghayati dan memahami serta mengamalkan sikap kemajuan dan sikap profesional sesuai dengan sasaran terhadap pertama, sikap terhadap peraturan dan perundang-undangan. Kedua, sikap terhadap organisasi profesi. Ketiga, sikap terhadap teman sejawat. Keempat, sikap terhadap anak didik. Kelima, sikap terhadap tempat kerja. Keenam, sikap terhadap pemimpin. Ketujuh, sikap terhadap pekerjaan. Untuk meningkatkan profesionalisme, pendidik dan tenaga pendidikan dapat mengikuti berbagai pendidikan lanjutan atau kursus sesuai dengan bidang tugas, keinginan, dan kemampuannya. Dalam sistem pendidikan, dapat kita lihat pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, input. Diawali pada rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelum merencanakan perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah inventarisasi ketenagaan. Kedua, yaitu proses. Dalam proses pengembangan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan adalah sebuah program untuk membina sumber daya manusia baik administrasi maupun edukatif di lingkungan lembaga pendidikan. Ketiga, yaitu output. Setelah melalui perekrutan dan proses pengembangan diharapkan akan menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, objeknya adalah siswa. Seperti lulusan yang cerdas secara EQ, XI, dan SI, minimalnya siswa yang dihasilkan memiliki perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian dari sistem pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan ini akan menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.